Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti dalam mata kuliah pengantar statistik, di mana kali ini pada pembahasan minggu keempat yaitu akan membahas mengenai pembahasan tugas dispersi relatif, di mana dispersi relatif itu merupakan variansi dispersi untuk membandingkan dua kelompok data. Di mana dispersi relatif itu ada 4, yaitu yang pertama koefisiensi variansi. Rumusnya simpangan baku dibagi rata-rata hitung kali 100%. Kedua, VR itu variansi ring. Rumusnya R dibagi rata-rata kali 100%. R-nya itu nilai tertinggi kurang nilai terendah, kemudian dibagi rata-rata hitung dikalikan 100%. Itu variansi ring. Ketiga, variansi simpangan rata-rata. Rumusnya SR dibagi rata-rata hitung kali 100%. SR itu apa? SR itu setiap data dikurangi rata-rata hitung tapi diambil harga mutlaknya, itu kemudian dijumlahkan dibagi jumlah data. Nah, kalau negatif diambil positifnya karena harga mutlak dijumlahkan dibagi jumlah data, kemudian dibagi lagi untuk menghitung VSR dibagi rata-rata hitung kemudian kali 100%. Kemudian dispersi relatif yang ketiga, yang keempat, yaitu variansi kuartil. Rumusnya QD per ME atau QD-nya itu sendiri setengah kali JK dibagi Q2. Jadi setengah kurung buka JK itu Q3 dikurangi Q1, Q-nya itu kuartil, 3 kurang kuartil 1 dibagi Q2. Kemudian kalikan 100%. Baik, dalam soal tugas minggu yang lalu, Anda suruh menentukan sistem penggajian perusahaan A dan B itu lebih baik mana. Untuk mengetahui yang lebih baik, ukurannya ya koefisien variansi harus lebih kecil, sehingga rata-rata itu sejahteranya sama. Tapi kalau koefisien variansi ini terlalu besar, maka terlalu timpang. Yang semakin kaya-kaya, semakin tidak sejahtera. Jadi nanti ukurannya diambil nilai yang terkecil. Itulah sistem penggajian yang terkecil. Baik, sekarang dari soal akan kita hitung dulu sistem penggajian di perusahaan A, di mana daftar gajinya terdiri dari 7 kelompok, diurutkan yang paling terkecil, kemudian dibawa ke dalam kelompok kolom. Ada 7, kemudian paling terendah 250.000, tertinggi 650.000. Nah, ini kolom pertama, dijumlahkan ini jumlah untuk kenapa? Untuk menghitung rata-rata hitung. Rata-rata gaji di perusahaan A, maka bisa dihitung. Langsung dari jumlah ini dibagi 7, ketemu 421.428 rupiah. Nah, ini rata-ratanya. Kemudian Anda buat kolom kedua. Ini kolom kedua untuk menghitung SR, karena SR adalah sigma dari selisih dari harga mutlak XI dikurangi rata-rata. Maka kita harus mencari selisih setiap datanya, dibagi 250 kurangi rata-ratanya ini, di harga mutlaknya taruh di sini. Kemudian data kedua 300 dikurangi 421, sekian. Di harga mutlaknya, kalau negatif diambil positif dan seterusnya sampai 600 dikurangi 421,428573, kemudian ditaruh sini, dijumlahkan. Nah, kemudian kita untuk menghitung simpangan baku, ternyata rumusnya adalah akar sigma setiap penjumlahan sigma atau penjumlahan dari kuadrat dari setiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi ternyata kalau buat kolom ketiga tinggal dari kolom kedua dikuadratkan. 171 ini dikuadratkan, taruh sini sampai 18,51 ini dikuadratkan sini. Nah, dijumlahkan. Nah, ini adalah sigma, yaitu kuadrat dari X min rata-rata. Nah, setelah itu kita bisa menghitung.
Ini rata-rata sudah kita hitung, ringnya 600 kurang 250, 350, simpangan rata-rata SR. Jadi kolom kedua jumlahnya ini dibagi jumlah datanya ketemu 110,20,3. Nah, simpangan bakunya karena datanya cuma 7 kurang dari 30, maka akar sigma yaitu kuadrat dari X min X rep dibagi N-1. Kalau lebih besar dari 30 bagi N. Kurang 30 berarti 7 dibagi N-1. Jadi ternyata ini dijumlahkan ya kolom ketiga dibagi 6, kemudian baru diakar ketemu 2,842536. Kemudian ya jadi ini karena jumlah datanya hanya 7. Selanjutnya kita mencari kuartil karena datanya dari 7, maka rumus K1 X1 urutan ke-1 7 tambah 1 bagi 4, jadi 8 kali 1 8. Maka urutan kedua di sini Q1 urutan kedua di sini Q1 hasilnya kuartil 1 pada saat 300. Kemudian untuk mencari ME atau kuartil 2 yaitu urutan kedua kali 7 X2 7 tambah 1 8 kali 2 16 16 bagi 4 jadi urutan keempat. Maka kuartil 2 atau MN urutan 4 yaitu nilainya 400. Kemudian untuk mencari Q3 yaitu X3 7 tambah 1 8 kali 3 adalah 24 bagi 4. Maka pada saat urutan ke-6 di sini Q3-nya 550. Sehingga Q-nya kita dulu setengah kali Q3 kurang Q1 ya, maka ketemu 125. Sehingga kita bisa menghitung koefisien relatifnya, koefisien dispersi relatifnya. Yang pertama koefisien dispersi relatif yaitu KV, koefisien variansi, rumusnya S dibagi rata-rata kali 100%. S-nya tadi sudah ketemu di atas 2,8 sekian dibagi rata-ratanya. Kita hitung kali 100% ketemu 0,674%. Kemudian FR, jadi R range jangkauannya nilai tertinggi dikurangi terendah dibagi rata-rata kali 100% jadi 350. Tadi selisihnya dibagi rata-ratanya kali 100% ketemu 83,0%. Kemudian VCR-nya, jadi tadi kita hitung ini 110,243 dibagi rata-rata kali 100% ketemu 26%, 26,150%. Kemudian variansi kuartilnya yaitu QD dibagi ME kali 100% atau di sini QD-nya tadi ketemu udah di atas 125 dibagi 400. Bukan bagi 400 ini. Oh, bagi ME-nya betul. ME-nya di sini bukan 400 ya. ME-nya berapa? Betul 400. Jadi bagi 400, Q2-nya 400 ya. Sehingga ketemu 31%, 30,25%. Itu sistem itu menghitung dispersi relatif pada perusahaan. Nah, sekarang perusahaan B kita secara analog dibawa ke dalam kolom, jadi 7 kolom, urutan yang terendah sampai terkecil. Maka secara sama dijumlahkan masing-masing, kemudian dihitung rata-ratanya. Rata-ratanya ternyata ini jumlahnya 2.800 bagi 7 400. Jadi rata-ratanya pada perusahaan A 400.000 gajinya. Kemudian kita cari setiap 200 dikurangi rata-ratanya harga mutlak. Jadi 200 kurang 4 kan negatif, termasuknya positif ini. Kemudian 250 kurang ini semuanya dikurang masing-masing kurang rata-ratanya kemudian dijumlahkan. Jadi sigma rata-rata sigma jumlah dari harga mutlak setiap data dengan dikurangi rata-ratanya dijumlahkan 1.150. Kemudian untuk mencari simpangan baku Anda harus menghitung sigma XI min X3 kuadrat. Jadi ini kita hitung datanya, yaitu setiap datanya 200 kurang rata-ratanya 400 dikuadrat. Ternyata nih kolom 2 dikuadratkan jadi kolom 3 itu ngisi dari kuadrat dari kolom 2. Ini dikuadratkan, dijumlahkan ini hasilnya. Sehingga kita bisa menghitung selanjutnya. Kita menghitung rank yaitu 750 kurang 20 550
Kemudian simpangan rata-ratanya ini kolom kedua dibagi 7 ketemu 164,28. Simpangan baku rata-ratanya ini yang kolom ketiga ya dibagi N-1 jadi bagi 6 kemudian di akar ketemu 187,082. Nah, untuk mencari kuartil datanya itu kan ada 7, maka tengah-tengahnya itu yang keempat. Ini kuartil 2 350. Kalau Q1 itu di tengah, jadi ini Q1 250 bisa diraba ya, bisa dihitung langsung Q1 250, Q2-nya tengah-tengahnya 350 dan Q4-nya adalah yang urutan ke-6 yaitu Q3 9. Jadi sama dengan waktu menghitung proses pada perusahaan A ini. Jadi kuartil 1 urutan kedua, kuartil kedua urutan keempat, kuartil ketiga urutan yang ke-6. Sehingga kita mencari KD setengah dari JK, setengah dari kuartil 3 kurang 1, setengah kali 500 kurang 1 jadi ketemu 25. Sehingga dapat dihitung dispersi relatif di perusahaan B. KV simpangan baku dibagi rata-rata kali 100%. Jadi tadi 187.080 bagi 400 ketemu 46,7%. Dihitung ya. Kemudian KVR yaitu ring, jadi selisihnya 550 dibagi rata-ratanya kali 100% ketemu 137,50. 137,50%. Kemudian VCR yaitu variansi simpangan rata-rata, rumusnya SR per rata-rata kali 100%. Jadi kolom yang kedua tadi udah dihitung SR-nya udah dihitung tadi 164,28 dibagi rata-ratanya kali 100% ketemu 41%. Ya, 0,07. Kemudian variasi kuartil QD per ME kali 100% atau di sini 25 dibagi 350 kali 100 ketemu 7,14,8%. Kesimpulan dari perhitungan data di atas jika berdasarkan perhitungan dispersi relatif di kedua perusahaan tersebut berdasarkan perhitungan. Kalau berdasarkan perhitungan koefisien variasi ring dan hasil simpangan rata-rata, maka sistem penggajian di perusahaan A lebih baik karena nilai dispersinya relatif lebih kecil daripada perusahaan B. Namun jika diputuskan diambil berdasarkan perhitungan variasi kuartil, maka sistem penggajian B mempunyai sistem penggajian yang lebih baik karena nilai variasi kuartilnya di toko B lebih kecil. Tetapi kalau yang sering digunakan, sering itu dengan koefisiensi variasi, yaitu rata-ratanya sering digunakan, berarti menggunakan rumus 1, KV. Simpangan baku bagi rata itu kalau dibandingkan 2 itu sudah cukup. Lebih kecil mana? Ini 46,7% yang di atas 0,60. Jadi sistem penggajian di perusahaan A lebih bagus daripada sistem di perusahaan B. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa ambil pelajaran. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.